Video ini disponsori oleh Pages Cloth. Pengen cari kaos polos dengan kualitas bagus dan harga yang oke? Langsung saja pesen di Pages Cloth, dijamin kualitas terbaik. Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari anime yang berjudul Naruto. Yaps, Naruto merupakan sebuah anime terkenal yang diadaptasi dari manga karya Masashi Kishimoto. Nah, sebelum kita membahas alur ceritanya, mohon bantuannya ya guys. Bila kalian menemukan kesalahan dalam pembahasannya, jangan lupa untuk memberitahu di kolom komentar. Dan berikut seluruh alur cerita dari anime Naruto sampai tamat versi Tokunime. Cerita dibuka dengan kedatangan seorang Otsutsuki ke bumi, yaitu Kaguya. Ternyata, kedatangan Kaguya adalah untuk mencari sebuah pohon sakra di bumi, yaitu pohon Shinju, yang disebut juga dengan pohon dewa. Selama di bumi, ternyata Kaguya bertemu dengan seorang kaisar yang bernama Tenji. Nah, singkat cerita, tumbuhlah perasaan cinta di antara mereka berdua, hingga akhirnya mereka berdua pun menikah, dan akhirnya Kaguya pun hamil. Selain itu juga, sebuah perang pun terjadi karena Kaguya menghabisi beberapa orang di desa lain yang mencoba untuk menculiknya. Hingga akhirnya Kaguya pun memutuskan untuk memakan buah Shinju dan menjadi pengguna sakra pertama di bumi. Dengan kekuatan tersebut, Kaguya berhasil menghentikan perang yang terjadi dan akhirnya orang-orang pun memujanya dengan sebutan Dewi Kelinci. Kaguya yang takut kekuatannya diambil oleh Otsutsuki lainnya, maka Kaguya pun menggunakan Jutsu Mugen Tsukuyomi untuk mengubah manusia menjadi Zetsu putih sebagai pasukannya. Tetapi Kaguya juga melepaskan beberapa manusia agar tidak punah dan menghapus ingatan mereka. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Kaguya melahirkan dua orang anak kembar, yaitu Hagoromo dan Hamura. Seiring berjalannya waktu, ternyata Kaguya semakin terobsesi untuk memiliki semua cakra yang ada di bumi, termasuk cakra dari kedua anaknya. Hingga akhirnya, Hagoromo dan Hamura yang kini sudah dewasa, mereka berdua mengetahui kebenaran tentang ibunya setelah mereka berdua mendengar penjelasan dari seekor katak misterius yang bernama Gamamaru. Nah, setelah mengetahui kebenaran tersebut, Hagoromo pun mulai berlatih mengendalikan energi alam, yaitu Senjutsu, dengan bantuan dari Gamamaru, guna menghentikan rencana dari Kaguya. Selain itu juga, ternyata Kaguya sudah mengetahui rencana dari kedua anaknya, hingga akhirnya Kaguya pun memutuskan untuk mengambil sakra dari kedua anaknya tersebut dengan bantuan dari pohon Shinju yang berubah menjadi Jubi, yaitu biju ekor 10. Akhirnya terjadilah pertarungan antara dua bersaudara melawan ibu mereka, yaitu Kaguya. Pertarungan tersebut berlangsung lama hingga akhirnya Hagoromo dan Hamura berhasil mengalahkan Kaguya dengan cara menyegelnya menggunakan Chibaku Tensei. Tetapi sebelum Kaguya tersegel, ia berhasil membuat Zetsu hitam yang diberikan tugas untuk membangkitkannya suatu saat nanti. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, Hagoromo pun memutuskan untuk menjaga sakra Jubi ke dalam dirinya sendiri, yang akhirnya ia menjadi seorang Jinchuriki. Nah, Jinchuriki sendiri merupakan sebutan bagi seseorang yang menjadi wadah bagi monster berekor. Sementara itu, tubuh kosong dari Jubi berubah menjadi patung Gedomazo yang ikuti segel bersama Kaguya dalam Chibaku Tensei yang disimpan di bulan. Hamura pun pergi ke bulan untuk menjaga segel tersebut. Sementara itu, Hagoromo tetap di bumi untuk melatih manusia menggunakan cakra. Selain itu juga, Hagoromo membagi cakra Jubi menjadi 9 monster berekor atau yang disebut dengan biju yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Setelah kejadian tersebut, Hagoromo pun memiliki seorang istri dan ia pun dianugerahi dua orang anak, yaitu Indra dan Asura. Kedua anaknya tersebut memiliki perbedaan masing-masing, di mana anak pertamanya, yaitu Indra, memiliki bakat alami untuk menggunakan sakra dan ia pun juga berhasil menyempurnakan ninjutsu, yang merupakan salah satu teknik atau jutsu dasar yang terbagi menjadi 3, yaitu Genjutsu, yaitu teknik yang menggunakan ilusi, Taijutsu, yaitu teknik yang meningkatkan kemampuan fisik penggunanya, dan yang terakhir ninjutsu, yang gampangnya disebut sebuah jutsu yang tidak termasuk ke dalam kategori genjutsu dan taijutsu. Selain itu juga, kedua anak dari Hagoromo merupakan leluhur klan besar dalam dunia shinobi, di mana Indra merupakan leluhur dari klan Uchiha, yaitu klan yang memiliki kemampuan mata spesial yang disebut dengan Sharingan. Sementara itu, Asura merupakan leluhur dari dua klan lainnya, yaitu klan Uzumaki dan klan Senju, yang dikenal akan kekuatan fisik dan
cakra yang besar. Singkat cerita, tibalah di saat Hagoromo akan mewariskan kekuatannya, di mana ia ternyata memilih Asura sebagai sang pewaris karena menurutnya Asura memiliki kepribadian yang baik. Hal tersebut ternyata membuat Indra iri terhadap adiknya, hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara kakak beradik tersebut, yang pada awalnya dalam pertarungan tersebut Indra sangat unggul dengan kekuatan saringannya. Akan tetapi pada akhirnya Indra berhasil dikalahkan oleh Asura dengan kekuatan Rikudonnya. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, Indra pun pergi dengan membawa dendamnya yang terus berkelanjutan sampai kepada keturunannya. Nah, sebelum kematiannya, Hagoromo membuat sebuah batu peringatan untuk keturunan Indra. Akan tetapi isi batu peringatan tersebut telah diubah oleh Zetsu Hitam untuk memanipulasi keturunan dari Indra yang bertujuan untuk membangkitkan Kaguya dengan menggunakan Mugen Tsukuyomi. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan hingga akhirnya tibalah pada masa peperangan antara klan di dunia shinobi. Pada masa ini kita diperlihatkan peperangan besar antara dua klan hebat, yaitu klan Uchiha dan klan Senju. Selain itu juga pada masa ini kita diperlihatkan reinkarnasi dari Indra yang bernama Madara Uchiha dan reinkarnasi dari Asura yang bernama Hashirama Senju. Nah, mereka berdua merupakan seorang teman baik tanpa mengetahui latar belakang klan mereka masing-masing. Bahkan mereka berdua pun memiliki impian yang sama, yaitu membangun sebuah desa yang damai. Hingga akhirnya mereka berdua mengetahui latar belakang klan mereka masing-masing, yang akhirnya mereka berdua menjadi rival perang karena tekanan dari klan mereka masing-masing. Nah, peperangan pun terus berkelanjutan di antara dua klan tersebut hingga akhirnya saudara dari Madara yaitu Izuna harus mati oleh adiknya Hashirama yaitu Tobirama. Pada akhirnya Hashirama pun menawarkan nyawanya sebagai solusi agar Madara mau menghentikan perang antara klan mereka, yang pada akhirnya Madara tergerak hatinya setelah mendengar kata-kata Hashirama dan akhirnya kedua klan tersebut berdamai dengan dibangunnya sebuah desa yang bernama Desa Konohagakure. Hashirama pun ditunjuk sebagai pemimpin desa atau yang disebut dengan Hokage. Sementara itu ternyata Madara telah mempelajari dan menemukan sesuatu dari peringatan isi batu klan Uchiha, yang akhirnya Madara pun percaya bahwa kedamaian dunia hanya bisa dicapai bila mana hanya dipimpin oleh satu penguasa kuat. Hingga akhirnya Madara pun memutuskan untuk meninggalkan desa Konoha demi mendapatkan kekuatan yang ia perlukan untuk mewujudkan impiannya. Selang beberapa lama, akhirnya Madara pun kembali ke desa Konoha dengan kekuatan baru yang ia dapatkan, yaitu Biju Ekor 9 atau yang dikenal dengan sebutan Kyuubi. Dengan kekuatan baru tersebut, Madara pun menantang Hashirama dalam sebuah pertarungan, hingga akhirnya dalam pertarungan tersebut ternyata Hashirama berhasil mengalahkan Madara. Akan tetapi di satu sisi ternyata Madara berhasil hidup kembali dengan menggunakan jutsu terlarang, yaitu Izanagi, yang merupakan sebuah jutsu yang mampu mengubah kenyataan dengan mengorbankan mata saringannya. Selain itu juga, Madara berhasil mendapatkan sel Hashirama setelah ia menggigit daging Hashirama, yang akhirnya ia menggabungkan sel dari Hashirama dengan dirinya guna mendapatkan kekuatan yang lebih besar, yang pada akhirnya Madara berhasil membangkitkan Rinnegan. Madara yang dipengaruhi oleh Zetsu Hitam yang bersembunyi dalam tubuh Madara, akhirnya ia menggunakan kekuatan Rinnegan untuk memanggil patung Gedomazo, dan ia pun juga menghubungkan dirinya dengan sakra dari Gedomazo agar bisa bertahan hidup. Nah, sementara itu di sisi lain, Hashirama yang telah mendapatkan Kyuubi dari pertarungan melawan Madara, akhirnya Kyuubi pun disegel ke dalam tubuh istrinya Hashirama, yaitu Miko Uzumaki, sebagai seorang Jinchuriki Kyuubi pertama. Selain itu juga, sebelum kematiannya Hashirama telah mempercayakan gelar Hokage kepada adiknya, yaitu Tobirama Senju, yang akhirnya ia menjadi Hokage kedua menggantikan Hashirama. Pada masa pemerintahannya, Tobirama berhasil membuat banyak perubahan besar di desa, yaitu dibuatnya Akademi Ninja dan menjadikan klan Uchiha sebagai polisi desa untuk melindungi keamanan desa. Singkat cerita, tibalah masa peperangan baru, yaitu peperangan antara setiap desa shinobi yang disebut dengan Perang Dunia Shinobi. Dalam Perang Dunia Shinobi pertama ini diceritakan bahwa Tobirama sebagai seorang Hokage kedua menyerahkan jabatannya kepada muridnya, yaitu Hirogen Sarutobi, untuk menjadi Hokage ketiga. Karena dalam perang shinobi pertama ini, Tobirama harus terbunuh saat berhadapan dengan Kinkaku dan Ginkaku dari desa Kumogakure. Sebagai seorang Hokage ketiga, Hiruzen memiliki 3 murid terbaiknya, yaitu Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru. Singkat cerita, peperangan pun kembali terjadi yang saat ini disebut
disebut dengan Perang Dunia Shinobi kedua. Dalam Perang Shinobi kedua ini, ketiga murid dari Hyuugen ikut berperang, dan akhirnya mereka bertiga dikenal dengan julukan Legenda Sannin dari Konoha karena berhasil selamat dari peperangan tersebut. Di sela peperangan tersebut, Jiraiya bertemu dengan tiga anak yatim korban peperangan, yaitu Yahiko, Konan, dan juga Nagato. Selain itu juga, ternyata Nagato memiliki mata Rinnegan yang ternyata mata tersebut diberikan oleh Madara secara diam-diam lewat bantuan dari Zetsu dengan tujuan agar suatu saat nanti Nagato membangkitkan kembali Madara dengan Rinne Tensei. Nah, Jiraiya pun akhirnya menjadikan ketiga anak yatim tersebut sebagai muridnya dengan melatih mereka menjadi seorang shinobi. Singkat cerita, setelah Jiraiya berpisah dengan ketiga muridnya, ternyata Yahiko, Konan, dan juga Nagato membentuk sebuah organisasi yaitu Akatsuki yang bertujuan untuk menghentikan konflik antara shinobi. Kembali ke Konoha, kita diperlihatkan bahwa Kushina Uzumaki akan menjadi Jinchuriki kedua dari Kyuubi, menggantikan Jinchuriki sebelumnya yaitu Miko Uzumaki yang saat ini sudah tua. Setelah Kushina menjadi seorang Jinchuriki, ternyata terjadi sebuah insiden di mana ia diculik oleh shinobi dari desa Kumogakure yang ingin mendapatkan Kyuubi dari Kushina. Untungnya dalam insiden tersebut, Kushina berhasil diselamatkan oleh salah satu murid dari Jiraiya yaitu Minato Namikaze. Sekaligus hal ini menjadi awal dari kisah cinta Kushina dan Minato. Singkat cerita, Minato yang kini telah dewasa, ia pun memiliki tiga murid, yaitu Obito Uchiha, Rinohara, dan Kakashi Hatake. Pada masa ini, peperangan kembali terjadi yang disebut dengan Perang Dunia Shinobi ketiga. Minato dan ketiga muridnya ikut dalam peperangan tersebut, akan tetapi salah satu muridnya Minato, yaitu Rin, ternyata diculik oleh musuh, sehingga Obito bersama Kakashi berusaha untuk menyelamatkan Rin. Di sela-sela menyelamatkan Rin, ternyata Obito berhasil membangkitkan mata Sharingannya, tetapi Kakashi harus kehilangan satu matanya setelah bertarung dengan musuh mereka. Akhirnya mereka berdua berhasil menyelamatkan Rin. Akan tetapi terjadi suatu insiden yang menimpa Obito, dan akhirnya Obito pun menyerahkan satu mata Sharingannya kepada Kakashi. Di satu sisi ternyata Obito masih hidup karena diselamatkan oleh Zetsu Putih yang akhirnya ia dibawa ke tempat persembunyian Madara Uchiha. Salah satu Zetsu Putih pun menawarkan dirinya untuk bergabung menggantikan bagian tubuh Obito yang hancur dan akhirnya menjadikan Obito sebagai manusia bertopeng bernama Tobi. Di tempat yang berbeda, ternyata Rin kembali diculik dan ia dijadikan sebagai Jinchuriki ekor 3 yaitu Sanbi oleh shinobi Kirigakure untuk menghancurkan Konoha. Nah, singkat cerita, akhirnya Rin bunuh diri dengan membuat dirinya terkena serangan Chidori milik Kakashi untuk menyelamatkan Konoha. Obito yang melihat kejadian tersebut, ia pun sangat marah yang akhirnya membangkitkan Makitsu Sharingannya, dan ia pun segera menghabisi para shinobi dari Kirigakure tersebut. Setelah kejadian tersebut, Obito pun kembali ke tempat Madara dan ia pun berkata bahwa ia akan melakukan apa saja agar bisa hidup kembali bersama Rin. Madara akhirnya menjelaskan rencananya yaitu Mugen Tsukuyomi yang merupakan genjutsu abadi yang akan membawa Obito bisa hidup bersama Rin. Obito yang mendengar penjelasan Madara mengenai Mugen Tsukuyomi, akhirnya ia pun tertarik untuk menjalankan rencana tersebut. Madara pun menyerahkan segalanya kepada Obito dan ia pun meminta Obito agar menggunakan identitasnya sebagai Madara hingga saatnya ia dibangkitkan kembali. Akhirnya Obito bersama Zetsu memulai langkah awal mereka yaitu dengan menemui Akatsuki untuk membentuk aliansi, akan tetapi Yahiko menolak tawaran tersebut dan singkat cerita Obito bersama Zetsu memanipulasi sebuah konflik yang membuat Yahiko akhirnya terbunuh. Nagato yang sangat sedih dengan kematian temannya, ia pun akhirnya mempercayai bahwa kedamaian hanya bisa dicapai jika semua orang di dunia mengetahui rasa sakit dan juga penderitaan. Dengan hasutan dari Obito bersama Zetsu, akhirnya Nagato memimpin Akatsuki dengan tujuan baru yaitu mengumpulkan ke-9 biju untuk membangkitkan kembali Kyuubi. Selain itu juga, Nagato merahasiakan identitas aslinya di balik nama Pain Tendo, yaitu salah satu pain yang dibuat dari tubuh Yahiko, dan ia juga menghubungkan dirinya dengan patung Gedomazo untuk mengendalikan 6 tubuh shinobi yang sudah mati yang dikenal dengan nama Pain Rikudo.
Setelah berakhirnya perang shinobi ketiga, akhirnya Hirogen sebagai Hokage ketiga menyerahkan jabatannya kepada Minato Namikaze sebagai Hokage keempat. Nah, Minato yang sekarang ini sudah menikah dengan Kushina, ia pun memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Naruto Uzumaki yang merupakan tokoh utama dalam serial anime ini. Pada proses melahirkan Naruto, ternyata segel Kyuubi milik Kushina menjadi sangat lemah. Obito yang mengetahui hal tersebut, ia pun akhirnya datang ke Konoha untuk merebut Kyuubi. Dalam insiden ini, Kyuubi berhasil bangkit kembali. Untungnya, ada Hokage keempat bersama bantuan dari Hokage ketiga untuk menghadapi insiden tersebut. Hingga akhirnya, Minato pun harus berhadapan satu lawan satu dengan Obito. Dalam pertarungan tersebut, Minato tidak mengetahui bahwa yang ia lawan adalah Obito. Dan akhirnya, dalam pertarungan tersebut, Minato berhasil mengalahkan Obito dengan menggunakan Hiraishin dan Rasengan. Nah, dalam usaha untuk menghentikan Kyuubi yang mengamuk, Minato berencana untuk menyegel Kyuubi ke dalam tubuh Naruto dan di dalam dirinya sendiri melalui bantuan dari Kushina dan jutsu Shiki Fujin. Selain itu juga, mereka berdua berusaha melindungi Naruto yang akan diserang oleh Kyuubi, yang akhirnya pengorbanan mereka berdua berhasil untuk melindungi desa dari Kyuubi dengan menyegelnya ke dalam tubuh Naruto. Sekaligus, hal tersebut menjadikan Naruto sebagai yatim piatu di hari kelahirannya. Naruto pun tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya dan tidak mengetahui kenapa para penduduk desa membencinya. Naruto yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya akhirnya membuat ia sebagai seorang pembuat onar di desanya karena tujuannya ingin diperhatikan dan diakui oleh penduduk desa. Selain itu juga, Naruto memiliki cita-cita untuk menjadi seorang shinobi terkuat di desanya sebagai seorang Hokage suatu saat nanti. Suatu ketika, Naruto mencuri gurungan rahasia milik Hokage kedua setelah ia dihasut oleh salah satu gurunya, yaitu Mizuki. Setelah itu, Mizuki pun berniat mengambil gurungan jutsu tersebut dari Naruto demi kepentingannya sendiri, dan ia juga memberitahu Naruto alasan kenapa ia sangat dibenci oleh penduduk desa karena ia adalah Jinchuriki Kyuubi. Singkat cerita, Naruto yang mendengar hal tersebut, ia merasa kaget dan Mizuki pun hendak menyerang Naruto dengan menggunakan shuriken. Untungnya, Iruka tiba dan ia pun melindungi Naruto sambil berkata bahwa ia mengakui Naruto sebagai muridnya dan bukan sebagai Jinchuriki Kyuubi. Sontak saja, Naruto yang mendengar hal tersebut membuat ia sangat terharu dan akhirnya tanpa diduga Naruto berhasil menguasai salah satu jutsu dari gurungan tersebut, yaitu Kage Bunshin. Dengan jutsu tersebut, akhirnya Naruto berhasil mengalahkan Mizuki. Berkat jutsu tersebut pula, akhirnya Naruto diakui sebagai seorang genin dari desa Konohagakure. Nah, di waktu yang berbeda, kita juga diperlihatkan mengenai klan Uchiha yang dikucilkan dari desa Konoha karena dianggap memiliki keterlibatan dalam tragedi kebangkitan Kyuubi sebelumnya. Maka dari itu, klan Uchiha berencana melakukan kudeta untuk mengambil alih desa Konoha. Akan tetapi, salah satu anggota klan Uchiha yang bernama Itachi Uchiha tidak setuju dengan rencana klannya. Maka ia ditugaskan oleh para petinggi desa untuk menghabisi semua anggota klannya sebelum kudeta terjadi. Ternyata, dalam menjalankan tugas tersebut, Itachi meminta bantuan seseorang yang tidak lain adalah Uchiha Obito untuk menghabisi semua anggota klannya. Dalam tugas tersebut, Itachi dengan bantuan Obito menghabisi semua anggota klannya kecuali adiknya sendiri, yaitu Sasuke Uchiha. Setelah kejadian tersebut, Itachi menemui Danzo dan ia meminta agar ia tidak berani-berani menyentuh adiknya. Selain itu juga, Itachi meminta Hokage ketiga untuk melindungi adiknya, sementara ia akan bergabung dengan Akatsuki sebagai mata-mata dari Anbu Konoha. Nah, Sasuke yang tidak tahu apa-apa mengenai Itachi yang menghabisi klannya sendiri, ia pun akhirnya menaruh dendam yang sangat besar kepada kakaknya sendiri, yaitu Itachi. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Naruto bertemu dengan Sasuke dan teman-teman lainnya di Akademi Ninja, yaitu Sakura Haruno, Hinata Hyuga, Kiba Inuzuka, Shino Aburame, Shikamaru Nara, Choji Akamichi, dan juga Ino Yamanaka. Singkat cerita, Naruto bersama Sasuke dan Sakura tergabung dalam tim yang sama sebagai tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi. Akhirnya, dimulailah kisah ninja dari Naruto bersama teman-temannya dalam menjalankan misi pertamanya, yaitu untuk mengantarkan seorang pembuat jembatan kembali ke desanya. Di tengah misi tersebut, mereka diserang oleh shinobi bayaran dari Kirigakure, yaitu Zabuza Momochi dan juga Haku. Dalam pertarungan ini, Kakashi pun menunjukkan kekuatan mata Sharingan-nya dan Naruto pun untuk pertama kalinya menggunakan kekuatan Sakra Kyuubi-nya. Setelah kematian dari Zabuza dan Haku yang begitu dramatis, akhirnya tim 7 kembali ke desa dan Naruto pun bersama teman seangkatannya mengikuti ujian Chunin. Ujian Chunin kali ini diadakan di desa Konoha dan terbuka untuk desa lainnya. Nah, selain itu juga kita diperlihatkan
diperlihatkan dengan tim 9, yaitu Rock Lee, Tenten, dan juga Neji Hyuga yang merupakan sepupu dari Hinata. Singkat cerita, ternyata Naruto dan teman-temannya berhasil lolos tahap ujian pertama yang merupakan ujian tulis. Sementara itu, untuk ujian keduanya, yaitu ujian untuk bertahan hidup di hutan kematian. Dalam ujian kedua ini, tim 7 bertemu dengan musuh yang tangguh, yaitu Orochimaru yang menyamar sebagai peserta ujian Chunin. Dalam pertemuan tersebut juga, Orochimaru memberikan segel kutukannya kepada Sasuke. Nah, Orochimaru sendiri telah diusir dari desa karena disebabkan ia melakukan eksperimen terlarang dan kini ia berniat untuk menjadikan Sasuke sebagai wadahnya yang baru. Singkat cerita, ternyata mereka berhasil melewati tahap ujian kedua dan tiba ke tahap ujian selanjutnya, yaitu ujian pertarungan babak pertama. Nah, selain itu juga, ternyata Naruto dan Sasuke lolos ke babak final. Sementara itu, Sakura tidak lolos karena pertarungannya imbang melawan Ino. Sebelum babak final dimulai, ada jeda terlebih dahulu untuk latihan. Selama masa jeda ini, ternyata Naruto bertemu dengan Jiraiya yang akhirnya melatih Naruto sebagai muridnya untuk berlatih mengendalikan Chakra Kyuubi. Sementara itu, Sasuke belajar jutsu baru dari Kakashi yang mana jutsu tersebut adalah Chidori. Nah, akhirnya babak final pun dimulai dan dalam pertarungan ini, Naruto bertemu dengan lawan tangguh yaitu Neji. Dalam pertarungan tersebut, Naruto bertarung dengan sangat sengit melawan Neji hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Neji. Selain itu juga, Naruto berhasil mengubah pandangan hidup Neji dengan semangat bertarungnya. Sementara itu, dalam pertarungan lainnya, Sasuke bertarung melawan Gaara yang merupakan Jinchuriki Ekor 1 yaitu Sukaku dari desa Sunagakure. Akan tetapi, pertarungan mereka harus terganggu karena sebuah insiden di mana Orochimaru bersama anak buahnya yaitu Kabuto menyerang desa Konoha. Dalam penyerangan tersebut, ternyata Orochimaru berniat untuk menghabisi Hokage ketiga dengan bantuan Jutsu Edo Tensei. Orochimaru berhasil membangkitkan kembali Hashirama dan Tobirama untuk membantunya melawan Hokage ketiga. Dalam pertarungan tersebut, Hokage ketiga berhasil mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan jutsu terlarang yaitu Shiki Fujin. Jutsu tersebut digunakan untuk menyegel roh dari Hokage ke-1 dan ke-2 ke dalam perut Shiki Fujin. Selain itu juga, Hokage ketiga berhasil menyegel tangan Orochimaru ke dalam Shiki Fujin sehingga ia tidak bisa menggunakan jutsu kembali. Sementara itu, di tempat yang berbeda, ternyata Gaara lepas kendali dan ia akhirnya mengamuk. Untungnya, ada Naruto yang bertarung menghadapi Gaara, hingga akhirnya Naruto berhasil mengalahkan Gaara dan ia pun juga mengubah pandangan hidup dari Gaara. Setelah berakhirnya ujian Chunin dan insiden penyerangan oleh Orochimaru, muncullah dua musuh baru yang akan mengincar Naruto, yaitu dua anggota dari Akatsuki, yaitu Kisame Hoshigaki dan Itachi Uchiha yang berencana mengambil Kyuubi dari tubuh Naruto. Sasuke yang mengetahui kabar kedatangan Itachi ke Konoha, akhirnya ia pun bertemu kembali dengan Itachi dan dalam pertemuan tersebut Sasuke berusaha untuk balas dendam kepada Itachi. Akan tetapi Sasuke berhasil dikalahkan dengan mudahnya oleh Itachi. Dalam situasi buruk tersebut, untungnya Jiraiya datang untuk mengusir Kisame dan Itachi. Nah, setelah kejadian tersebut, Jiraiya bersama Naruto akhirnya pergi untuk mencari Tsunade yang merupakan cucu Hokage ke-1 untuk menjadi Hokage ke-5. Dalam perjalanan tersebut, Jiraiya pun melatih Naruto untuk menguasai jutsu baru yang merupakan warisan dari Hokage ke-4 yaitu Rasengan. Akhirnya, mereka berdua pun berhasil bertemu dengan Tsunade dan singkat cerita, Naruto bersama Jiraiya berhasil membujuk Tsunade untuk menjadi Hokage ke-5. Sasuke yang merasa dirinya semakin tersaingi oleh Naruto yang bertambah kuat, serta ia juga yang merasa dirinya masih lemah karena tidak bisa balas dendam kepada Itachi. Akhirnya, Sasuke pun memutuskan untuk pergi ke tempat Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan. Nah, Naruto pun akhirnya pergi setelah ia berjanji kepada Sakura bahwa ia akan membawa Sasuke kembali. Akhirnya, Naruto berhasil mengejar Sasuke, akan tetapi terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Naruto berhasil dikalahkan dan Sasuke pun melanjutkan kembali perjalanannya untuk bertemu dengan Orochimaru. Setelah Naruto dikalahkan oleh Sasuke, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan desa untuk berlatih dengan Jiraiya. Akhirnya, 3 tahun pun telah berlalu dan Naruto pun telah menyelesaikan pelatihannya bersama Jiraiya selama 3 tahun. Selain itu juga, Naruto pun telah kembali ke desa dengan penampilan barunya. Nah, di satu sisi, Tsunade menerima kabar dari Sunagakure bahwa kakek mereka yaitu Gaara telah diculik oleh Akatsuki setelah Gaara berhasil dikalahkan oleh anggota Akatsuki tersebut. Diketahui bahwa Gaara diculik oleh 2 orang anggota Akatsuki, yaitu Sasori yang merupakan pengguna Kugutsu atau boneka
mereka, dan Deidara yang memiliki mulut tambahan di kedua telapak tangannya yang mampu membuat bom peledak dari tanah liat. Singkat cerita, Tsunade pun mengutus tim 7 yang beranggotakan Naruto, Sakura, dan pemimpin tim yaitu Kakashi untuk membantu Tsunagakure menyelamatkan Gaara. Selain itu juga, mereka dibantu oleh seorang nenek bernama Chiyo yang ternyata adalah nenek dari Sasori. Nah, akhirnya mereka pun berhasil menemukan persembunyian dari kedua anggota Akatsuki tersebut, di mana Sakura dan nenek Chiyo akan bertarung melawan Sasori, sedangkan Naruto dan Kakashi akan mengejar Deidara yang membawa Gaara. Nah, singkat cerita, Sakura bersama nenek Chiyo berhasil mengalahkan Sasori. Sementara itu, Deidara berhasil dikalahkan oleh Kakashi dengan menggunakan Jutsu Kamui dari mata Mangekyo Sharingan-nya. Tetapi mereka semua harus mendapati bahwa Gaara sudah mati setelah bijunya berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Untungnya, nenek Chiyo menggunakan sebuah jutsu terlarang dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk membangkitkan kembali Gaara. Setelah berakhirnya misi tersebut, Naruto dan yang lainnya kembali ke desa, akan tetapi Kakashi harus dirawat karena terlalu banyak menggunakan kekuatan mata Mangekyo Sharingan-nya. Akhirnya, tim 7 pun mendapatkan seorang kapten baru yaitu Yamato yang memiliki kemampuan Mokuton, dan tambahan anggota baru yang bernama Sai yang memiliki kemampuan Chojugiga. Selain itu juga, tim 7 yang baru akhirnya mendapatkan sebuah misi untuk pergi ke tempat Orochimaru dan sekaligus untuk membawa Sasuke kembali ke desa. Dalam misi tersebut, ternyata Sai memiliki misi lain yang diberikan oleh salah satu petinggi desa yaitu Danjo yang memberinya misi untuk membunuh Sasuke. Akhirnya, mereka pun bertemu dengan Orochimaru dan juga anak buahnya yaitu Kabuto. Dalam pertemuan ini, Naruto sangat marah dengan Orochimaru dan ia pun berubah menjadi Kyuubi ekor 4 untuk bertarung dengan Orochimaru. Setelah pertarungan berakhir, mereka pun akhirnya bertemu dengan Sasuke yang berada di persembunyian Orochimaru. Singkat cerita, walaupun mereka berhasil bertemu dengan Sasuke, akan tetapi mereka gagal untuk membawa Sasuke kembali ke desa. Setelah berakhirnya misi tersebut, kita juga diperlihatkan dua anggota Akatsuki lainnya yaitu Hidan dan Kakuzu yang berhasil menangkap biju lainnya. Konoha akhirnya mengirimkan tim Asuma bersama Shikamaru dan dua anggota lainnya untuk mengurus Hidan dan Kakuzu. Singkat cerita, akhirnya Asuma harus mati dalam pertarungan tersebut. Shikamaru pun bersama dengan Shoji dan Ino berencana untuk balas dendam kematian gurunya. Hingga akhirnya Kakashi pun bergabung dengan tim Shikamaru untuk membantu mereka mengalahkan Hidan dan Kakuzu. Nah, singkat cerita, akhirnya Shikamaru berhasil mengalahkan Hidan. Sementara itu, Kakashi yang bertarung dengan Kakuzu akhirnya dibantu oleh kedatangan dari tim 7. Dalam pertarungan tersebut, Naruto memutuskan untuk bertarung sendiri melawan Kakuzu. Hingga akhirnya Naruto dengan jutsu barunya yaitu Futon Rasen Shuriken berhasil mengalahkan Kakuzu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan bahwa Orochimaru yang sedang sakit diserang oleh Sasuke. Akhirnya, dengan mudahnya Sasuke berhasil mengalahkan Orochimaru dan ia pun menggunakan Jotai miliknya untuk menyerap cakra Orochimaru ke dalam dirinya. Setelah itu, Sasuke pun melanjutkan perjalanannya untuk membentuk sebuah tim yang disebut dengan Hebi yang beranggotakan 3 manusia hasil eksperimen dari Orochimaru yaitu Karin, Zugo, dan juga Suigetsu. Tujuan dibentuknya Hebi adalah untuk membantu Sasuke menemukan Itachi yang bertujuan untuk membunuh Itachi. Di satu sisi, Jiraiya berpamitan dengan Tsunade untuk pergi menyelidiki tentang pemimpin Akatsuki yaitu Pain yang berada di desa hujan Amegakure. Dalam penyelidikannya, Jiraiya bertemu dengan mantan muridnya yaitu Conan dan juga keenam Pain yang dikendalikan oleh Nagato. Singkat cerita, dalam pertarungan melawan Pain, Jiraiya harus mati. Akan tetapi, ia berhasil mengirimkan sebuah kode pesan lewat bantuan Pukasaku. Sementara itu, diceritakan di tempat yang berbeda bahwa Sasuke berhasil menemukan keberadaan dari Itachi dan ia pun akhirnya bertarung 1 lawan 1 dengan Itachi. Dalam pertarungan tersebut, Sasuke mengeluarkan jutsu terkuatnya yaitu Kirin. Akan tetapi, serangannya tidak mempan terhadap Susanoo milik Itachi. Hingga akhirnya, keadaan Sasuke yang melemah membuat cakra Orochimaru keluar, yang akhirnya membuat Orochimaru keluar dalam wujud Yamata no Orochi. Akan tetapi, dengan mudahnya Itachi mengalahkan Orochimaru dengan cara menyegelnya menggunakan pedang Totsuka dari Susanoo miliknya. Dalam pertarungan tersebut, Itachi pun mendekat kepada Sasuke dan ia pun sambil tersenyum meminta maaf kepada Sasuke dan Itachi pun akhirnya mati. Nah, Tobi alias Obito, ia pun membawa Sasuke ke tempat persembunyiannya. Di sana, ia menjelaskan kebenaran mengenai Itachi yang membantai klannya sendiri demi melindungi Sasuke dan desa Konoha.
Sementara itu, di Konoha, Naruto yang mengetahui kematian Jiraiya, ia pun sangat sedih akan kematian gurunya dan ia pun bertekad akan membalas kematian gurunya dengan berlatih senjutsu lewat bimbingan Fukasaku. Di saat Naruto sedang berlatih senjutsu, ternyata di satu sisi Konoha diserang oleh keenam Pain yang berniat untuk mengambil Kyuubi dari Naruto. Dalam penyerangan tersebut, akhirnya Pain menghancurkan desa Konoha dengan jutsunya, yaitu Shinra Tensei. Sementara itu, Tsunade yang menggunakan seluruh cakranya untuk mengobati para shinobi dan penduduk desa Konoha, akhirnya ia harus koma karena kehabisan cakra. Dalam situasi buruk tersebut, akhirnya Naruto yang sudah menguasai senjutsu tiba di desa Konoha untuk bertarung dengan Pain. Akhirnya Naruto pun berhasil mengalahkan beberapa Pain hingga menyisakan satu Pain, yaitu Pain Tendo. Akan tetapi, Naruto berhasil dikalahkan oleh Pain hingga akhirnya datang Hinata yang membantu. Tapi sayangnya Hinata pun dikalahkan oleh Pain. Naruto yang melihat Hinata terluka oleh Pain membuat ia sangat marah sehingga berubah menjadi Kyuubi ekor 6 yang akhirnya mampu menyerang balik Pain. Akan tetapi Pain pun belum kalah hingga akhirnya ia menggunakan Shibaku Tensei untuk mengurung Naruto, tetapi Naruto berhasil bebas kembali dengan perubahan Kyuubi ekor 8-nya. Hingga akhirnya di alam bawah sadarnya Naruto bertemu dengan Minato yang memperbaiki kembali segel Kyuubi miliknya, dan akhirnya dalam pertarungan terakhirnya Naruto berhasil mengalahkan Pain dengan Rasengan miliknya. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, akhirnya Naruto menemukan keberadaan Pain yang asli, yaitu Nagato yang berhasil ia lacak menggunakan Sage modenya. Dalam pertemuan tersebut, Naruto berhasil mengubah pandangan hidup dari Nagato, yang kini Nagato menyesali perbuatannya. Akhirnya ia mengorbankan nyawanya untuk menghidupkan kembali penduduk desa Konoha dengan jutsu Rinne Tensei. Setelah semuanya beres, Naruto pun kembali ke desa dan akhirnya ia pun diakui oleh seluruh penduduk desa sebagai seorang pahlawan desa Konoha Gakure. Beberapa waktu berlalu setelah insiden penyerangan Pain ke Konoha, keadaan Tsunade masih koma sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Danjo untuk merebut kursi Hokage dari Tsunade. Danjo yang saat ini sebagai Hokage sementara, ia pun akan menemui pertemuan 5 Kage, yaitu pertemuan 5 pemimpin desa untuk membahas masalah mengenai Akatsuki. Di satu sisi, ternyata Sasuke mengetahui informasi tersebut dan ia pun datang ke pertemuan tersebut untuk balas dendam kepada Danjo yang menjadi dalang pembantaian klan Uchiha. Akhirnya dengan bantuan Obito, maka Sasuke pun berhasil balas dendam kepada Danjo dengan cara menghabisinya. Selain itu juga, dalam pertemuan 5 Kage tersebut, Obito menjelaskan mengenai rencananya, yaitu tentang kebangkitan dari Kyuubi dan Genjutsu abadi, yaitu Mugen Tsukuyomi. Hingga akhirnya ia pun mendeklarasikan perang dunia shinobi keempat kepada para Kage. Kembali ke Konoha, ternyata Tsunade kini telah sadar dari komanya dan ia pun sekarang kembali menjadi Hokage kelima. Sebelum perang terjadi, ternyata Tsunade mengirim Naruto ke sebuah pulau misterius yang ada di desa Kumogakure yang bertujuan untuk menjaga Naruto agar tidak ikut berperang. Selama di pulau tersebut, Naruto bertemu dengan Killer Bee yang merupakan seorang Jinchuriki dari ekor 8, yaitu Hachibi. Dalam pelatihan tersebut, Naruto harus bertarung dengan Kyuubi di alam bawah sadarnya. Dan singkat cerita, akhirnya Naruto berhasil mengalahkan Kyuubi berkat bantuan dari ibunya, yaitu Kushina yang muncul di alam bawah sadar Naruto. Setelah Naruto berhasil mengalahkan Kyuubi, akhirnya ia berubah ke dalam bentuk mode Cakra Kyuubi atau disebut juga mode Rikudo. Sementara itu, Obito berhasil menemukan jasad dari Nagato dan ia pun mengambil mata Rinnegan dari jasad Nagato. Selain itu juga, ternyata Obito bekerja sama dengan Kabuto yang saat ini sudah menguasai jutsu Edo Tensei untuk membangkitkan para shinobi yang telah mati sebagai pasukan mereka dalam perang ini. Para shinobi dari kelima desa pun akhirnya bersatu sebagai sebuah aliansi dan perang dunia shinobi keempat pun akhirnya dimulai. Naruto yang bersama Killer Bee akhirnya menyadari bahwa perang sedang berlangsung dan akhirnya mereka berdua pun pergi dari pulau tersebut untuk ikut dalam perang. Dalam perjalanannya, Naruto bersama Bee bertemu dengan Edo Tensei dari Itachi dan Nagato yang akhirnya mereka harus bertarung. Akan tetapi, Itachi bisa bebas dari pengaruh Edo Tensei Kabuto dengan menggunakan jutsu Koto Amatsukami dari mata Uchiha siswi yang ia tanamkan kepada gagak miliknya. Sementara itu, Nagato berhasil disegel oleh
Itachi dalam pedang Kotsuka miliknya. Setelah itu, Itachi pun pergi untuk mencari keberadaan Kabuto untuk menghentikan jutsu Edo Tensei-nya. Di tempat yang berbeda, ternyata Kabuto berhasil membangkitkan Uchiha Madara dengan Edo Tensei-nya, yang akhirnya kehadiran dari Madara membuat aliansi shinobi serta para kage tidak berdaya melawan kekuatan dari Madara. Sementara itu, Itachi yang sedang dalam perjalanan, ia tidak sengaja bertemu dengan Sasuke yang akhirnya mengikuti Itachi untuk mencari Kabuto. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Kabuto dan berhasil menghentikan jutsu Edo Tensei-nya. Para Edo Tensei termasuk Itachi akhirnya kembali ke alam baka, sementara Madara tidak lenyap karena ia mengetahui rahasia dari jutsu Edo Tensei. Setelah Sasuke mengalahkan Kabuto, ia pun ditemui oleh Suigetsu dan Zugo, dan akhirnya Sasuke berniat untuk membangkitkan kembali Orochimaru dengan menggunakan daging dari Kabuto yang ditempelkan ke jotai dari Anko yang pingsan di markas Kabuto. Yaps, akhirnya Orochimaru pun bangkit kembali. Di tempat yang berbeda, Naruto berhasil mengendalikan cakra Kyuubi dengan sempurna setelah ia berteman dengan Kyuubi saat berhadapan dengan para bicu lainnya yang dikendalikan oleh Obito. Selain itu juga, akhirnya Naruto dengan bantuan dari Kakashi berhasil menghancurkan topeng dari Tobi dan akhirnya memperlihatkan bahwa sebenarnya Tobi adalah Obito. Nah, akhirnya Madara pun datang dan bekerja sama dengan Obito. Selain itu juga, kita diperlihatkan Sasuke bersama Orochimaru berhasil membangkitkan kembali para Hokage sebelumnya dengan menggunakan Edo Tensei. Setelah mendapatkan pencerahan dari para Hokage, akhirnya Sasuke pun pergi ke medan perang untuk bertarung bersama dengan Naruto dan yang lainnya. Sementara itu, ternyata Obito telah menyegel Jubi pada dirinya sendiri sehingga ia berubah menjadi seorang Jinchuriki Jubi, dan Obito pun menggunakan Jubi untuk membangkitkan pohon Shinju untuk rencana Mugen Tsukuyomi-nya. Dalam keadaan buruk tersebut, ternyata Naruto dan Sasuke menggabungkan kekuatannya. Terjadilah pertarungan sengit melawan Obito Rikudo Mode hingga akhirnya Naruto dan Sasuke berhasil menyerang terak Obito sehingga mereka berdua bisa menarik cakra para biju yang ada di tubuh Obito. Sementara itu, di alam bawah sadar, Naruto dan Obito saling bertemu dan akhirnya Naruto mampu mengubah pandangan hidup dari Obito. Obito yang kini telah sadar dan menyesal akan perbuatannya, ia pun berencana menggunakan Rinne Tensei untuk menghidupkan kembali orang-orang yang mati dalam peperangan. Akan tetapi, ia akhirnya dirasuki oleh Zetsu Hitam yang akhirnya menggunakan Rinne Tensei untuk membangkitkan kembali Madara dari Edo Tensei, dan akhirnya Madara pun telah bangkit kembali. Selain itu juga, Madara berhasil mendapatkan kembali semua biju dengan menggunakan patung Gedomazo untuk menyerap semua biju, yang pada akhirnya Madara menyegel Jubi pada dirinya sendiri sehingga ia akhirnya berubah menjadi seorang Jinchuriki Jubi. Nah, singkat cerita, ternyata Naruto dan Sasuke bertemu dengan Hagoromo di alam bawah sadar mereka, dan Hagoromo pun menjelaskan bahwa Naruto sebagai reinkarnasi dari Asura, sementara itu Sasuke sebagai reinkarnasi dari Indra. Selain itu juga, Hagoromo memberikan kekuatannya pada mereka berdua agar bisa melawan Madara. Sementara itu, akhirnya Madara berhasil mendapatkan kembali kedua mata Rinnegan-nya setelah ia mengambil Rinnegan miliknya yang ada di Obito, dan akhirnya Madara pun berhasil menjalankan rencana Mugen Tsukuyomi sehingga semua orang terkena efek jutsu tersebut membuat mereka tertidur abadi dalam genjutsu tidak terbatas. Sementara itu, Naruto, Sasuke, Sakura, dan Kakashi berhasil selamat karena kekuatan Susanoo milik Sasuke yang mampu menghalangi cahaya dari Mugen Tsukuyomi. Sungguh tidak terduga, ternyata Zetsu Hitam menusuk Madara dari belakang, dan akhirnya Zetsu Hitam berhasil menjalankan misi panjangnya, yaitu untuk membangkitkan kembali Kaguya. Akhirnya tim 7 pun bekerja sama untuk melawan Kaguya, dan singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menyegel kembali Kaguya dengan menggunakan Shibaku Tensei bersama Zetsu Hitam yang ikut disegel. Setelah perang berakhir, Naruto dan Sasuke akhirnya melakukan pertarungan terakhir mereka, hingga akhirnya hasil pertarungan seri di mana mereka berdua kehilangan satu tangannya ketika bertarung. Nah, seperti biasa, di akhir pertarungan Naruto pun tak lupa dengan jutsu terkuatnya, yaitu jutsu untuk mengubah pandangan hidup seseorang. Sasuke yang terkena jutsu tersebut akhirnya sadar akan semua kesalahannya, dan ia pun akhirnya membantu Naruto untuk membebaskan semua orang dari Mugen Tsukuyomi. Kembali ke Konoha, kini Kakashi telah menjadi seorang Hokage ke-6, dan Sasuke akhirnya memutuskan untuk mengembara agar bisa menebus semua dosa-dosanya. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Naruto berhasil mewujudkan impiannya sebagai seorang Hokage. Naruto juga menikah dengan Hinata dan memiliki
memiliki dua anak, yaitu Boruto dan Himawari. Nah, kira-kira seperti itu guys penjelasan alur cerita dari anime Naruto sampai tamat. Terima kasih banyak guys sudah menonton pembahasan ini sampai habis. Wah, maaf banget ya guys kalau videonya kepanjangan. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan dan informasi mengenai gambaran anime Naruto. Nah, jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya guys, biar kalian tidak ketinggalan pembahasan lainnya di channel ini. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.